Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Sebelum Bapak memberikan materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Bapak mau nanya dulu nih, kabarnya pada pagi hari ini bagaimana? Baik. Oke, alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan tadi pagi sebelum ke sekolah? Kenapa belum sarapan? Oh, ya. Iya, karena ada beberapa yang tidak bisa makan pagi, ada juga yang harus makan pagi ya. Apalagi kalau bawaannya ada sakit mah, itu harus sarapan dulu. Karena nanti tidak bisa buat konsentrasi ya pada saat mengikuti pembelajaran. Baik, untuk hari ini semuanya hadir? Nah ya, ada berapa orang yang tidak hadir? Sakit sama? Dua-dua sakit ya. Oke, kita doakan supaya temannya cepat sembuh dan bisa mengikuti mata pelajaran lagi ya. Baik, untuk hari ini Bapak akan memberikan materi terkait kelola emosi ya. Jadi ada beberapa hal nanti kalian bisa tahu emosi itu apa aja dan bagaimana caranya kita bisa mengelola emosi kita. Itu materi yang akan Bapak sampaikan. Dulu ada pembahasan sendiri. Oke, speakingnya ini kalian memperagakan ekspresi yang akan Bapak ucapkan ya. Kan banyak ekspresi ya, banyak ya. Sekarang Bapak mau kalian memperagakan ekspresi yang Bapak sebutkan ya. Jadi diekspresikan dari gerakan tangan, wajah ya, semuanya Bapak mau lihat. Ekspresi senang, gimana senang? Senang, mantap. Yang lain, senyum. Nih, oke, senang. Ini ada yang senang tapi kok mukanya cemberut gitu, senang gitu. Oke. Sekarang sedih. Kita lah sudah sedih begini. Yang lain mana? Sedihnya? Sedih masa ketawa? Itu bagaimana sedihnya? Sedih. Oke. Sekarang bahagia. Oke. Sekarang terakhir marah. Marah bagaimana marah? Marah dia. Ada yang diam ya? Oke, cukup. Duduk tepuk tangan buat kalian semua. Ya, sekarang Bapak tanya lagi, apakah siap untuk mengikuti materi Bapak? Siap. Baik, sekarang Bapak mau kalian keluarkan kertasnya selembar atau kertas yang tidak dipakai sama pulpen, ya. Semangat. Enggak mau. Oke, tadi kita sudah mengenali beberapa emosi ya. Dari emosi senang, gembira, ngantuk, takut, marah, dan sedih. Sekarang Bapak mau kalian menggambarkan ekspresi yang terjadi beberapa hari ini terhadap kalian. Ekspresi yang terjadi. Entah senang, kalau senang berarti digambar, ditulis, diekspresikan terkait beberapa hari ini yang kalian alami, ya. Hari ini beberapa hari Ini bisa bagi dua ini. Apa kita kasih aja? bikin gambar kayak begitu Pak. Ya, diekspresikan. Gambar ini Ya, senang, sedih, marah, takut, atau mengantuk. Oke, baik. Kalian sudah menggambarkan emosi yang kalian alami beberapa hari ini. Sekarang Bapak mau kalian menceritakan kenapa kalian bisa menggambar ekspresi itu. Ya, kalian menceritakan. Ya. Pertama dari yang emosi senang. Ada yang senang? Angkat tangan. Yang menggambar senang. Nggak apa-apa. Angkat tangannya tinggi. Saya. Nah, oke senang. Nah, mungkin Bapak alihkan ke Azril dulu. Yang lain perhatikan.
Yang lain diam. Ya. Azril bisa berdiri menceritakannya. Di sini Azril menceritakan emosinya beberapa hari ini senang. Azril bisa menceritakan kenapa bisa senang beberapa hari ini. Aku senang gara-gara apa? Oh, aku sedih curi. Oke, Azril menyampaikan. Perhatikan. Dia menyampaikan dia senang karena sampai saat ini dia bisa bersekolah, ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Azril. Sudah duduk, ya santai. Sekarang emosi gembira. Ada yang gembira? Angkat tangan. Gembira. Gembira. Ada? Ini ada satu. Oke, bisa berdiri? Ya, nggak apa-apa. Ceritakan kenapa bisa gembira beberapa hari ini. Jalan-jalan ke? Oh, jalan-jalan ke Amal. Nah, temannya gembira karena beberapa hari dia jalan-jalan ke Amal, ya. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Jadi emosi definisinya adalah perasaan dalam hati kita, contohnya senang, sedih, marah, dan takut. Jadi emosi itu bukan hal marah aja, tetapi banyak, ya. Senang, sedih, bahagia itu termasuk dari emosi di dalam diri kita. Jadi jangan lagi berpikir emosi itu adalah marah, ya. Tetapi yang mencakup semua perasaan yang di dalam tubuh kita. Lanjut. Nah, ini dari berbagai banyaknya sedih kan ada dari berbagai banyak emosi kan ada emosi positif dan negatif. Kalau emosi yang positif apa? Senang. Apalagi? Ceria, bahagia. Kalau emosi yang negatif? Marah, sedih. Kita sudah bisa perhatikan. Kita sudah bisa mengenali emosi yang kita alami, ya. Di sini ada 3 otak, ya, otak atas, otak tengah, dan otak bawah. Nah, jadi Bapak jelaskan satu-satu. Otak atas atau biasa yang disebut dengan neokortex itu adalah otak logis, berpikiran logis. Kalian berpikir untuk memecahkan masalah, berpikir untuk mengikuti peraturan di sekolah, dan kalian berpikir normal untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Jadi kalian duduk diam, mengikuti pelajaran Bapak, kalian memperhatikan. Itu yang berfungsi adalah otak bagian atas atau biasa yang disebut dengan neokortex. Paham ya? Ini yang soalnya paham nggak? Perhatikan dulu ya. Terus yang kedua, coba sekarang semuanya dikepal tangannya. Dikepal. Jempolnya di atas. Kan tadi ini reptil, ya, otak reptil yang memang tugasnya hanya 2 aja, bertempur atau mundur. Ya. Terus yang di sini adalah emosi kalian. Ayo, ini emosi kalian, sedih, senang, marah. Terus yang keempat ini adalah otak anu pintar kalian yang bisa mengambil keputusan, berpikir positif, dikendal. Nah, ini Azril, ini Azril. Ya. Jadi ini adalah otak kalian yang memang bisa kalian kendalikan. Sudah. Perhatikan Bapak ya. Oke, Pais, tangan dulu begini. Tangan dulu begini, Pais. Digenggam. Ya, genggam. Gini, jempolnya di dalam. Ya, kuat. Oke, ini adalah otak yang bisa kalian kendalikan. Sekarang kalian berpikir bahwa kalian sedang sedih atau marah terhadap orang, maka secara tidak langsung jari-jari kalian akan terbuka. Yang berpikir logis tadi terbuka, terus kalian susah mengendalikan emosi kalian dan jempol kalian terbuka. Nah, maka keluarlah tindakan yang si otak reptil ini. Karena emosi kalian dan berpikir logis kalian tidak saling berhubung. Ya, paham gak? Ini berarti kalau dibuka berarti posisi kalian lagi tidak stabil. Sekarang kita tutup lagi kembali, tangannya dibuka. Kita tutup, dibuka. Kita tutup kembali lagi agar emosi kita stabil. Jadi yang marah tadi kita berhenti sejenak, kita tarik nafas, hitung sampai 3, kita hembuskan. Secara perlahan emosi kalian mulai tertutup jempolnya, dan kalian tutup lagi dengan pemikiran kalian seperti biasanya yang normal. Maka tergenggam lagi. Ya, paham ya? Jadi pada saat posisi kayak gini berarti otak kalian dan emosi kalian bisa kalian kelola. Jadi jangan sampai terbuka. Kalau terbuka itu kalian marah, banyak hal yang kalian lakukan secara negatif nanti. Paham ya? Nah, jadi di
di TK di luar negeri itu sudah diterapkan terkait otak di tangan. Di sini ada namanya roda Pilihan. roda apa? Pilihan. Roda pilihan. Nah, jadi emosi, jeda, respon atau tindakan. Nah, yang di jeda itulah ini bisa kalian gunakan roda pilihan. Misalkan lagi marah nih, kalian jeda dulu kan? Jedanya pilihlah roda pilihan. Kira-kira kalian pilih di mana? Kalau lagi emosi? Ah, misalkan siapa namanya? Tapi memilih roda pilihan meminta maaf. Jadi meminta maaf, saya kayaknya harus meminta maaf karena memang saya salah. Nah, baru tindakan lah atau merespon. Langsung diucapkan, ya kan? Atau ini hitung sampai 10. Lagi mana nih? Kalau bertindak kan pasti nanti responnya salah kan, harus ada jeda kan? Nah, misalkan Azril memilih hitung sampai 10. Nah, berarti Azril jeda dulu, diam, tarik nafas, hitung sampai 10 dulu. Tunggu agak tenang, baru dia bertindak, baru dia ambil keputusan. Atau ini beritahu mereka untuk berhenti, bisa juga. Atau membuat pesan kepada temannya, bisa. Hal apa yang tidak suka. Nah, untuk memberikan pesan, nanti akan Bapak contohkan ya, untuk memberikan pesan di roda pilihan ini. Atau buka permainan lain, bisa juga. Jadi banyak caranya ya. Jadi kalau emosi bisa digunakan ini roda pilihannya. Yang mana yang mau kalian pakai sebelum bertindak. Jadi nanti sudah Bapak ajar ini, jangan langsung emosi jangan langsung baku tumbuh, tetapi dipakai dulu ini. Yang di posisi jedanya. Paham nggak di sini? Paham. Ya. Nah, bagian ini ya. Sekarang Bapak mau bagi tugas terakhir ya. Mungkin Bapak buat kelompok aja 1, 2, 3, 4, 5 lah supaya cepat ya. Di sini kalian membuat roda pilihan. Kalian gambar. Ini kan ada setengah lingkaran. Nah, kalian lanjutlah. Baru buat roda pilihan. Roda pilihannya itu berisi tentang kalau kalian lagi emosi, sedih, hal apa yang harus kalian lakukan. Baik, tadi sudah Bapak jelaskan kegiatannya. Sekarang Bapak akan memberikan role play atau bermain peran. Jadi mungkin Bapak akan membentuk 4 kelompok ya. 4 kelompok, nanti di sini akan Bapak kasih kartu. Ada 4 kartu, nanti kalian baca situasinya seperti apa, terus emosi yang timbul seperti apa, dan bagaimana cara bermainnya. Jadi nanti setiap kelompok dibaca, kalian amati, terus kalian buat drama terkait dari kartu yang Bapak akan kasih ke kalian setiap kelompoknya. Nanti ditunjuk berapa orang yang akan bermain peran di depan. Ya, jadi harus diperhatikan, harus dibaca dulu. Ya, kelompok 1 dimulai. Mama, kau tuh kerja sedikit bang. Kenapa kau kerja betul? Kau tuh pemalas kan udah bangun tuh. Apa sih kursi Pak? Kau tuh pemalas kan juga jadi orang. Bersihkan papan tulis ya. Dia ada apa? Udah malas betul. Sebenarnya aku sudah membersihkan papan tulis, cuman aku tidak mau dihapus. Oke, di sini siapa namanya? Ramadan cepat. Rahmat Dhani, emosinya pasti kesal dan marah ya. Sekarang kita putar roda pilihannya. Kita pakai ini ya. Kira-kira di mana? Roda pilihannya ya. Oke, bawahnya tadi marah dan kesal ya. Oke, kita putar. Dapatnya ke sabar ya. Sabar, kendalikan diri, tarik nafas. Oke, sudah? Sudah agak tenang? Sudah ya? Oke, temannya sudah agak tenang berarti sudah mulai berpikir positif. Kira-kira perkataan positif yang ingin disampaikan apa? Jadi temannya tadi marah-marah, kamu menghapus, baru di kata-katain gitu, baru dibilangin gitu, ucapan positifnya ke dia. Sampaikan apa yang ingin disampaikan. Sebenarnya aku sudah membersihkan papan tulis, cuman kamu tidak melihatnya. Nah itu, dia sudah menghapus. Ya kamu balas dengan, kan dia mengucapkan dengan nada yang positif, nanti kamu balas. Ya, Oke, jadi temannya minta maaf karena dia tidak melihat tadi pada saat temannya lagi menghapus. Nah akhirnya mereka bermaafan. Karena juga penyampaian dari temannya tadi dia menyampaikan dengan kata yang positif. Tapi kalau dia marah, temannya marah, dia marah,
Apakah pasangannya selesai? Tidak. Tidak ya, pasti akan bertambah lagi ya dan memecah emosi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Baik, tadi teman kalian sudah, kelompok kalian sudah membuat roda pilihan. Tadi mana hasilnya? Ya. Nah, ini udah membuat roda pilihan terkait bagaimana cara untuk mengelola emosi kita dengan menggunakan roda pilihan. Itu dia di sini tulis sabar, diam, hitung 1 sampai 10, minum, terus apa ini? Tarik napas dan pergi atau ditinggalkan. Ya. Nah, setelah kalian buat ini, tadi kalian juga perhatikan dulu. Kalian juga sudah mempraktekkan role play atau drama yang kalian buat tadi dengan menggunakan roda pilihan ini. Jadi pada saat tadi temannya emosi, kalian menggunakan teknik tersebut untuk mengendalikan emosi kalian. Ya. Jadi harapan Bapak dari materi yang Bapak sampaikan ini, kalian bisa lebih mengenal. Perhatikan, bisa lebih mengenal emosi kalian, ya sedih, marah, senang. Terus kalian bisa mengelola emosi kalian agar bisa lebih tenang. Karena tadi ada rumusnya, suatu hal yang negatif, kalau kita bahas dengan negatif maka hasilnya kan negatif, ya. Tapi kalau kita negatif baru hal yang positif maka akan menjadi hal yang positif. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan materi Bapak? Ada Bapak ya? Oke, mungkin itu aja penyampaian dari Bapak. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bapak tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.